Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM 1030624000059. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Evaluasi DRP terhadap serangan ransomware WannaCry di RS Darmais. Studi ini mengangkat pentingnya kesiapan institusi kesehatan dalam menghadapi bencana cyber melalui sistem Disaster Recovery Plan atau DRP. Lanjut ke bagian abstrak. Ancaman keamanan cyber semakin meningkat seiring dengan digitalisasi layanan publik. Salah satu bentuk ancaman yang paling berbahaya adalah ransomware, yaitu malware yang menginskripsi data dan meminta tebusan. Kasus serangan WannaCry pada bulan Mei 2017 menjadi momen penting yang menunjukkan betapa seriusnya dampak ransomware terhadap sektor kritis seperti kesehatan. Di Indonesia, RS Kanker Darmais menjadi salah satu institusi yang terdampak. Lebih dari 60 komputer rumah sakit lumpuh, termasuk sistem pendaftaran, laboratorium, dan farmasi. Pelayanan pun terganggu dan harus dialihkan ke sistem manual. Untungnya, RS Darmais ini memiliki backup data yang baik sehingga data pasien tidak hilang dan layanan bisa pulih dalam waktu sekitar 3-4 hari. Namun, insiden ini tetap menunjukkan pentingnya kesiapan sistem Disaster Recovery Plan atau DRP yang menyeluruh. Studi ini mengevaluasi DRP RS Darmais, menganalisis kekuatan dan kelemahan respon rumah sakit, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem keamanan informasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus kualitatif dengan data dari media, dokumen resmi, serta standar internasional seperti ISO 22301 dan ITIL. Lanjut ke bagian pendahuluan. Selama 2 dekade terakhir, rumah sakit telah bertransformasi menjadi institusi yang sangat bergantung pada sistem teknologi informasi. Hampir semua proses layanan dari administrasi pasien, rekam medis, hingga laboratorium terintegrasi secara digital. Hal ini memang meningkatkan efisiensi, tetapi di sisi lain membuka celah kerentanan terhadap serangan cyber. Salah satu jenis serangan yang paling merusak adalah ransomware. WannaCry merupakan jenis ransomware yang sangat cepat menyebar dan menyerang ribuan institusi dalam waktu singkat. Dalam waktu kurang dari 48 jam, WannaCry menyebar ke lebih dari 150 negara, dan RS Darmais termasuk salah satu institusi yang terdampak secara langsung. Komputer yang terkena serangan menampilkan pesan tebusan dalam bentuk Bitcoin, dan data tidak bisa diakses kecuali tebusan dibayar. Meskipun RS Darmais ini berhasil memulihkan sistem tanpa membayar tebusan, insiden ini menyebabkan gangguan layanan dan menunjukkan celah dalam kesiapan institusi menghadapi bencana digital. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pelaksanaan DRP yang dijalankan saat insiden tersebut. Lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Objek kajiannya adalah serangan WannaCry yang menimpa RS Darmais. Data diperoleh dari artikel media, pernyataan resmi lembaga, serta standar DRP seperti ISO 22301. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis dengan teknik analisis isi tematik. Langkah-langkah penelitian meliputi identifikasi kejadian, pengumpulan data sekunder, perorganisasian data berdasarkan elemen DRP, dan analisis menggunakan indikator RTO dan RPO, yang dimana RTO adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem, sementara RPO adalah titik terakhir pemulihan data yang bisa dicapai. Lalu, validitas dijaga melalui triangulasi antar sumber. Keterbatasan penelitian ini antara lain tidak adanya wawancara langsung dan tidak tersedianya dokumen internal rumah sakit. Lanjut ke bagian hasil. Pada 13 Mei 2017, pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, tim IT RS Darmais menemukan bahwa beberapa komputer rumah sakit mengeluarkan pesan bahwa file telah dienkripsi oleh ransomware WannaCry. Jumlah komputer yang terdampak mencapai sekitar 60 unit, mencakup sistem pendaftaran pasien, laboratorium, farmasi, dan hasil medis.
Tim IT segera melakukan tindakan darurat berupa pemutusan jaringan internal dan internet untuk mencegah penyebaran. Semua sistem digital dimatikan dan pelayanan dialihkan ke sistem manual. Dalam 3-4 hari berikutnya, tim melakukan pembersihan sistem, install ulang perangkat lunak, dan pemulihan data dari backup offline. Selanjutnya ada dampak operasional, yaitu sistem yang terdampak ada SIM-RS, pendaftaran, laboratorium, dan farmasi. Lalu jumlah komputer terinfeksi yaitu kurang lebih 60 unit, operasional layanannya dialihkan ke sistem manual. Lalu dampak pada pasien, antrean panjang, keterlambatan. Lalu data pasien tidak hilang karena backup berjalan baik. Lalu durasi pemulihan kurang lebih 3-4 hari dan tebusan tidak dibayarkan. Selanjutnya ada evaluasi implementasi DRP. Yang pertama ada kekuatan DRP, yang yaitu backup harian dan offline berjalan efektif. Lalu isolasi jaringan dilakukan segera, tim teknis mampu memulihkan sistem tanpa bantuan eksternal, dan pelayanan tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan. Selanjutnya ada kelemahan DRP. Tidak ada dokumen DRP atau SOP tertulis, tidak ada simulasi atau pelatihan DRP sebelumnya, lalu komunikasi krisis dilakukan secara manual dan tidak terstruktur, lalu koordinasi dengan instansi luar masih terbatas. Selanjutnya ada analisis RTO dan RPO, yang dimana RTO ini kurang lebih 3 hari, tergolong baik untuk institusi kesehatan, lalu RPO hampir 0, kehilangan data karena backup harian. Lalu ada studi banding dengan NHS Inggris. NHS di Inggris juga menjadi korban WannaCry. Waktu pemulihan mereka 5-7 hari, sedangkan RS Darmais hanya membutuhkan sekitar 3-4 hari. NHS unggul dalam dokumentasi dan audit pasca krisis, sementara RS Darmais unggul dalam backup teknis dan kecepatan pemulihan. Namun dari segi pelatihan dan prosedur tertulis, NHS lebih unggul. Selanjutnya ada visualisasi alur respon DRP RS Darmais. Berikut diagram yang menggambarkan siklus DRP yang diterapkan secara tidak formal oleh RS Darmais. Yang pertama ada deteksi serangan, putus koneksi jaringan, lalu nonaktifkan sistem digital, lalu transisi ke sistem manual, lalu pembersihan dan install ulang, lalu pemilihan dari backup, lalu sistem normal dan layanan pulih. Visualisasi ini menunjukkan bahwa alur logis dari DRP sudah dijalankan, namun belum terdokumentasi dalam bentuk formal dan prosedural yang mapan. Selanjutnya ada rangkuman temuan. RS Darmais berhasil melakukan pemulihan dalam waktu 3-4 hari, lalu backup yang baik menjadi kunci keberhasilan. Kelemahan ada pada aspek manajerial seperti latihan, komunikasi, dan koordinasi. Lalu dibutuhkan penguatan SOP, latihan, dan kebijakan nasional. Selanjutnya ke bagian kesimpulan. Serangan WannaCry terhadap RS Darmais menjadi bukti penting bahwa kesiapsiagaan institusi kesehatan terhadap bencana cyber sangat krusial. Meskipun DRP berhasil dijalankan secara teknis, rumah sakit masih perlu memperkuat dokumentasi, pelatihan, dan komunikasi krisis. Lalu ada beberapa rekomendasi, yaitu RS harus menyusun SOP DRP formal berdasarkan standar seperti ISO 22301. Lalu pelatihan dan simulasi DRP dilakukan minimal 2 kali setahun. Lalu sistem komunikasi krisis harus distandarisasi dan diuji secara berkala. Dan terakhir, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan nasional untuk DRP di sektor kesehatan. Lalu ada juga audit berkala harus dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan rumah sakit. Sebagai penutup, dengan penguatan DRP yang menyeluruh, rumah sakit di Indonesia akan lebih tangguh menghadapi ancaman digital dan menjaga keberlangsungan layanan publik. Lalu ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.